Selingkuh itu awalnya bisa jadi dari curhat. Oleh karena itu, Anda bisa mencegahnya dengan cara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Hai Bunda, dalam hubungan suami istri, komunikasi memegang peran yang utama untuk keharmonisan hubungan rumah tangga. Jika komunikasi terjalin dengan baik, maka hubungan suami istri akan jauh dari konflik-konflik yang mungkin terjadi karena perbedaan pendapat. Untuk itu, kita sebagai seorang istri harus bisa menempatkan diri. Saat suami ingin seseorang untuk bertukar pikiran, cara menyenangkannya adalah dengan menjadi teman bicara yang menyenangkan, yang mampu mengikuti jalan pikirannya, kemudian memberikan pendapat di momen yang tepat. Dan dalam suasana yang menyenangkan, namun ada kalanya suami hanya ingin didengar. Nah, jika sudah begini, yang bisa Anda lakukan adalah dengan cara mendengarkan segala keluh kesahnya, segala masalah yang membuat hati dan pikirannya gelisah. Untuk itu, istri harus mampu menjadi pendengar yang baik, membiarkan suami menumpahkan segala beban pikirannya hingga perasaannya menjadi lega kembali. Walaupun begitu, terkadang ada juga suami yang enggan untuk mengungkapkan keluh kesahnya kepada istrinya. Jika seperti itu, maka ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan. Pertama, jangan mengedepankan rasa curiga terhadap suami. Berilah kesempatan suami Anda untuk selalu bercerita tentang apapun yang dialaminya terlebih dahulu tanpa harus Anda interogasi dengan banyak pertanyaan. Kedua, jangan biasakan memotong perkataan suami. Hal ini akan menyebabkan suami Anda tidak sudi melanjutkan keluh hatinya dan memilih pergi dari rumah. Kemudian hal ini juga akan merusak komunikasi antara suami dan istri. Ketiga, jangan melakukan kegiatan apapun selain fokus untuk mendengarkan suami saat ia sedang mengungkapkan keluh kesahnya. Jika Anda melakukan hal lain ketika suami sedang berkeluh kesah, maka itu bisa menyebabkan suami tersinggung. Keempat, jika masalah menyinggung hal-hal sensitif, cobalah untuk menahan ego Anda dan tidak langsung terpancing emosi. Karena emosi hanya akan menjadikan masalah inti hilang dan malah justru menumbuhkan masalah baru. Untuk itu, kontrol emosi Anda secara baik. Kemudian yang kelima, setelah suami berkeluh kesah, Anda harus bisa memberikan masukan yang baik selama suami Anda meminta masukan. Kemudian hilangkan kesan menggurui. Sebab bisa jadi suami Anda hanya ingin sharing tentang perasaannya, bukan untuk meminta solusi dari Anda. Kemudian yang keenam, ciptakan suasana yang nyaman. Anda harus bisa menyenangkan suami Anda ketika sedang sedih atau merasakan hal yang tidak enak. Dengan begitu, Anda bisa menjadikan nyaman suami ketika sedang mencurahkan isi hatinya. Ketujuh, bicara saat anak-anak sudah tidur. Ketika anak-anak mulai terlelap tidur, ciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian cari tahu suasana hati suami Anda dengan memulai topik pembicaraan yang ringan dan menyenangkan. Insya Allah, jika Anda bisa melakukan semua hal tersebut, Anda tidak hanya mampu menjadikan suami Anda nyaman ketika berbicara dengan Anda, namun juga bisa menghindarkan suami dari curahan hatinya kepada orang lain, yang bisa saja itu merupakan rahasia atau aib keluarga. Saat memiliki sesuatu masalah, pria juga ingin didengar dan diberi solusi. Jika Anda mampu melakukannya, Anda tentu sudah dapat digolongkan sebagai istri yang baik. Nah, baik Bunda, saya rasa cukup sekian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan jika Anda memiliki masalah yang berkaitan dengan rumah tangga atau asmara, silahkan konsultasikan dengan saya melalui nomor yang ada di bawah ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia.